Aduh, bikin Israel gentar. Penelitian kuat kekuatan mengerikan drone Hizbullah bisa ratakan tanah Zionis. Sebuah laporan baru oleh Pusat Penelitian ALMA menguak bahwa kekuatan menakutkan Hizbullah memiliki sekitar 200 drone atau kendaraan udara tak berawak. Banyak dari perangkat itu adalah UAV canggih dari Iran dan lainnya diproduksi secara independen oleh kelompok Lebanon itu. Hizbullah telah menggunakan UAV sejak 1990-an dan telah memanfaatkannya di Suriah serta melawan Israel. Bahkan sebelum Perang Lebanon Kedua pada tahun 2006, kelompok itu meluncurkan drone ke Israel dan selama perang, Hizbullah meluncurkan beberapa drone bersenjata ke negara itu. Laporan oleh ALMA mencantumkan beberapa upaya Hizbullah untuk menerbangkan pesawat tak berawak mereka ke Israel. Salah satunya pada Oktober 2012 ketika sebuah UAV diluncurkan di atas laut Mediterania mencapai wilayah Negev Israel sebelum dicegat oleh jet angkatan udara. Kelompok itu dikatakan memiliki 200 UAV buatan Iran pada tahun 2013 dan negara bantuan dari Republik Islam itu. Sejak itu Hizbullah secara signifikan meningkatkan armadanya yang akan digunakan untuk serangan kamikaze terhadap aset nasional strategis di Israel serta pengintaian terhadap pasukan dan juga pangkalan IDF. Menurut laporan itu, Hizbullah kemungkinan besar memiliki model UAV canggih seperti jenis Mohazer, Shahed dan juga Shamed, Karar dan juga Sageh. Faksi itu juga memiliki lusinan drone sipil yang lebih kecil buatan Cina yang digunakan untuk memotret serta membawa dan menjatuhkan bom. Iran telah membangun tentara UAV sejak 1984 dan armadanya tidak hanya memiliki jangkauan signifikan lebih dari 2000 km, tetapi juga memiliki kemampuan pengembangan dan operasional yang sangat maju, kata laporan itu. Iran menyadari bahwa ia tidak dapat memberikan tanggapan militer di seluruh Timur Tengah pada umumnya dan terhadap Israel, khususnya menghadapi angkatan udara yang mengoperasikan pesawat tempur, ulas laporan itu. Oleh karenanya, negara itu berusaha mengembangkan dua alternatif dalam beberapa dekade terakhir. Yang pertama, sistem rudal permukaan ke permukaan yang berpresisi, dan yang kedua termasuk UAV. Meskipun Iran memiliki ratusan drone, laporan tersebut menyoroti 9 jenis UAV dan 48 mode berbeda, termasuk yang beroperasi dan lainnya yang masih dalam tahap uji coba. Laporan tersebut juga membahas model UAV yang digunakan oleh Hizbullah, Hamas, dan juga Jihad Islam Palestina di jalur Gaza. Dikarenakan senjata itu, Israel dikabarkan sangat berhati-hati untuk menghadapi kelompok dari Lebanon, Hizbullah. Teheran remehkan Zionis Israel tidak mampu serang Iran tanpa dukungan Amerika Serikat. Teheran meremehkan ancaman militer Zionis Israel yang akan menyerang Iran. Menurut seorang komandan militer negara pada Ayatollah itu, militer Zionis tidak akan mampu melakukan serangan tanpa mandat dan dukungan Amerika Serikat. Israel tidak dapat menindaklanjuti ancaman apapun terhadap fasilitas nuklir dan militer Iran tanpa lampu hijau dan dukungan dari Amerika Serikat, kata Gholam Ali Rashid, Kepala Markas Komando Pusat Angkatan Bersenjata Iran. Pernyataan itu disampaikan saat Iran memulai latihan militer besar-besaran yang diberi nama Sandi Nabi Agung pada hari Senin. Rashid mengatakan setiap agresi Israel akan disambut dengan tanggapan yang kuat. Tanggapannya akan menjadi serangan menghancurkan di semua pangkalan, pusat, jalur, dan ruang yang digunakan untuk melakukan agresi tanpa penundaan. Lanjut Rashid kepada kantor berita Meryang, dilansir Time of Israel Selasa 21 Desember. Israel telah sesumbar tidak akan membiarkan Iran memperoleh senjata nuklir dan bahwa mereka berhak untuk bertindak sendiri tanpa dukungan dari negara lain, melawan apa yang dilihatnya sebagai ancaman eksistensial. Awal bulan ini, Menteri Pertahanan Benny Gantz mengatakan dia memberitahu para pejabat Amerika Serikat bahwa dia telah menginstruksikan
pasukan pertahanan Israel untuk mempersiapkan serangan terhadap Iran. Seorang pejabat senior Amerika Serikat juga mengatakan bahwa para pemimpin militer Israel dan Amerika akan membahas kemungkinan latihan militer untuk berlatih menghancurkan fasilitas nuklir Iran dalam skenario kemungkinan terburuk jika perundingan nuklir Iran di Wina gagal. Stasiun televisi pemerintah Iran melaporkan Korps Garda Revolusi Islam menggelar latihan militer besar di selatan negara itu di tengah meningkatnya ketegangan atas program nuklir Teheran. Divisi Kedirgantaraan Angkatan Darat dan Angkatan Laut IRGC bergabung dalam latihan militer 5 hari, di mana pasukan maritim bersiap untuk bermanuver di Selat Hormuz yang strategis, pintu gerbang sempit untuk 20% minyak yang diperdagangkan di dunia. Sebelumnya, pada hari Senin, seorang pejabat Iran yang tidak disebutkan namanya memperingatkan Israel terhadap tindakan kerusakan saat perundingan nuklir berlanjut di Wina untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir Iran 2015 antara Teheran dengan negara-negara kekuatan dunia. Pejabat itu mengatakan bahwa jika Israel mengambil langkah-langkah untuk menekan Iran agar menyerah pada tuntutan negara-negara barat di meja perundingan, hasilnya akan kontraproduktif, berdampak pada hubungan dengan Amerika Serikat dan memiliki efek negatif dan jera pada kerjasama Iran dengan Badan Energi Atom Internasional. Pembicaraan yang disponsori Eropa bertujuan untuk menyelamatkan apa yang disebut rencana aksi komprehensif gabungan yang telah rusak sejak Amerika Serikat menarik diri atas perintah Donald Trump pada 2018. Republik Islam Iran secara terbuka meningkatkan proyek nuklirnya setelah penarikan Amerika Serikat dari kesepakatan nuklir tersebut. Kekuatan Barat telah melaporkan beberapa kemajuan dalam pembicaraan, meskipun diplomat Eropa memperingatkan pada akhir pekan lalu bahwa mereka dengan cepat mencapai ujung jalan. Sebagai pukulan terhadap mediator Eropa, Iran meminta jeda baru dalam pembicaraan di Wina. Pembicaraan baru saja dilanjutkan pada akhir November setelah jeda 5 bulan setelah pemilihan presiden yang dimenangkan ulama garis keras Ebrahim Raisi. Kekhawatiran Barat yang mendasari adalah kekhawatiran bahwa Iran akan segera membuat kemajuan yang cukup sehingga perjanjian itu, di mana ia dijanjikan bantuan ekonomi dengan imbalan pembatasan drastis pada pekerjaan nuklirnya, akan menjadi usang. Israel dilaporkan telah menyetujui anggaran sekitar 1,5 miliar US dollar yang akan digunakan untuk mempersiapkan militer menghadapi potensi serangan